Hai, balik lagi di vlog gue. Dan di video kali ini gue mau bahas mengenai ini ya, salah satu motor yang gak akan pernah gue beli karena saking kemahalannya, yaitu bahas tentang Ducati Superleggera V4. Wow. Ya, jadi motor ini tuh bisa dibilang kayak paling mahalnya yang Ducati bikin lah ya. Dan Superleggera sendiri artinya juga super ringan. Dia kan diproduksinya tuh limited banget ya, 500 unit sedunia. Terus juga harganya 100.000 pound sterling, men. Itu kalau di kurs rupiah yang sekarang, kalau misalnya, wah gila sih, biaya seumur hidup gue itu gila, mahal banget. Intinya sih motor ini selain mahal, kan orang pasti ngeliatnya, kalau ngeliat Panigale aja pasti mikir udah mahal kan, ini udah paling mahalnya gitu, yang paling mahal lah, gila. Tapi kalian kalau misalnya yang bisa beli motor ini gitu, amin ya kan, apa yang kalian dapetin? Nah, yang kalian dapetin itu adalah yang pasti spek paling high end-nya yang Ducati bikin. Jadi kenapa motor Superleggera V4 ini harganya sangat mahal banget, yang dimana dihargai kurang lebih 100.000 pound sterling. Itu kalau di kurs rupiah setara ya, kurang lebih 2M. Buset, mahal ya. Yang pertama karena horsepower-nya. Jadi horsepower yang dihasilin dari motor ini tuh untuk semua ya, spek standar, knalpot standar itu kurang lebih 224 horsepower. Horsepower-nya sendiri untuk spek standarnya itu lebih besar 10 horsepower ketimbang V4 biasa ya, yang standar. Dan apabila kalau misalnya disematin sama knalpot Akrapovic yang sudah satu paket sama pembelian Superleggera ini, itu nambah 10 horsepower, yaitu 234 horsepower. Gila. Belum lagi bobot dari motor ini tuh ya, berat kosongnya cuma 152 kg, yang dimana beban motor ini tuh lebih ringan ketimbang motor sport 250cc modern saat ini. Gila men, ringan banget, kayak nggak punya dosa. Yang bikin spesialnya lagi adalah motor ini tuh bener-bener definisi motor sport atau motor superbike pertama yang benar-benar menggunakan material karbon di seluruh bagian bodi motornya, mulai dari kayak sasis, fairing, winglet, velg, swing arm, frame, sampai baut-bautnya juga. Jadi benar-benar full karbon, yang dimana memang material paling ringan sedunia dan kuat juga. V4 Superleggera ini adalah motor pertama yang disematin semuanya full karbon. Yang heran kenapa beban motornya itu cuma 152 kg. Efek dari spesifikasi yang udah gue bilang tadi, Superleggera V4 ini dia memiliki power to weight ratio terbesar dalam sejarah roda 2 di dunia. Untuk spek kaki-kaki kayak suspensi dan pengereman segala macam, yang jelas suspensi menggunakan Öhlins paling terbaru, paling high end, dan bebannya juga paling ringan di antara suspensi Öhlins yang lain, karena suspensi yang disematin dalam V4 ini, Superleggera ini, dia menggunakan suspensi yang kurang lebih speknya mirip-mirip kayak yang dipakai di WSBK dan di MotoGP ya, baik depan maupun belakang. Dan ini bukan electronic suspension, melainkan masih konvensional suspensi dari Öhlins, tapi spesifikasinya udah yang paling high end. Gila. Terus untuk spesifikasi Brembo-nya, untuk pengereman depan dia menggunakan Brembo kaliper high end juga, yang bertipe Stylema R monoblock dengan menggunakan disc 330 mm, yang dimana memiliki daya pengereman yang sangat-sangat kuat. Karena power 234 horsepower ini perlu pengereman yang setara kuatnya dengan power yang dikeluarin sama V4 ya, V4 Superleggera, apalagi ini gila banget. Jadi ya kalian sudah bisa mengiranya. Untuk sisi elektronik, yang jelas motor Ducati V4 Superleggera ini dia sangat komplit banget, seperti kayak riding mode, traction control, slide control, lap time, cornering ABS, launch control, anti wheelie, engine brake, quick shifter up and down, yang yaudah itu deh, semua fitur-fitur elektronik yang kalian harapin semuanya di sini ada komplit. Bahkan sampai fitur Ducati multimedia system, yang dimana itu bisa connect HP ke layar speedometer yang Ducati V4 punya itu dengan menggunakan teknologi Bluetooth, yang bisa terima telepon, style musik, atau mungkin SMS gitu. Ya, di sini bisa.
Dan uniknya adalah untuk riding mode yang diterapin di V4 Superleggera ini, dia ada tiga tipe. Yang pertama adalah race A, yang kedua race B, dan yang terakhir adalah mode sport. Untuk yang mode race A sama race B itu peruntukannya hanya untuk sirkuit, yang dimana dia untuk semua tenaga yang dimiliki itu keluar semua. Terutama untuk yang race A, dia adalah yang mode paling agresifnya. Semua setelan yang agresif, yang full power ya, semuanya itu bisa kalian rasain di mode race A. Untuk race B dia bisa dibilang sedikit lebih kalem ketimbang race A, walaupun juga sama galaknya, semua output power itu keluar semua, nggak ada yang dibatasin. Cuman yang menjadi perbedaan adalah ketika sudah memasuki gear ketiga itu torsi ada penurunan sedikit settingannya, jadi tidak full power kayak di mode race A. Lalu untuk yang mode sport, ini adalah mode riding mode yang bisa dibilang paling masuk akal kalau misalnya mau dipakai di jalan raya ya. Jadi bukan untuk sirkuit, tetapi untuk penggunaan jalan raya ya, jalanan umum lah. Walaupun memang tetap nggak ada yang dikurangin, output power 224 atau 234 horsepower itu tetap keluar, dan ya potensi semua segala macam yang dimiliki dari motor ini tuh nggak ada yang dibatasin, tetapi output powernya lebih nggak segala kayak mode race A atau race B, jadi tetap masih controllable di jalanan raya. Terus untuk informasi servis ya, kali aja teman-teman ada yang mau tahu gitu kan. Servis ringan si Panigale V4 ini kurang lebih sama kayak V4R, yaitu per 12.000 km ya kurang lebih itu untuk servis ringannya. Tetapi kalau untuk servis besarnya itu kurang lebih per 24.000 km. Jadi ya lumayan lah ya, lumayan masuk akal ya kalau misalnya mau dipakai di jalanan raya. Jadi ya kurang lebih settingannya seperti itu untuk perawatan dari V4. Cuman untuk biaya servisnya jangan tanya gue, karena ya kalian pasti tahu karena udah pasti mahal. Terus bonus tambahannya ketika kalian bisa memiliki motor V4 Superleggera ini, yaitu kalian bisa training bareng dengan pembalap WSBK ya, Scott Redding sama Chase Davis di sirkuit Mugello, Italia dengan motor V4R. Jadi itu kayak semacam privilege-nya gitu kalau misalnya kalian yang punya atau yang beli motor Superleggera ini, kalian berkesempatan untuk training bareng sama pembalapnya Ducati punya. Plus kalau misalnya kalian menambahkan kocek kurang lebih 20.000 pound sterling atau setara ya 400 jutaan 400 jutaan rupiah, yang dimana harga segitu tidak kecil, kalian bisa nyobain MotoGP tahun 2020 yang Ducati punya di sirkuit yang sama dengan yang jelas dengan pembalapnya Ducati juga ya. Jadi itu informasi yang gue dapet kalau misalnya kalian bisa memiliki Superleggera. Jadi ya harus ada kayak semacam keistimewaannya lah, kayak pride-nya lah. Jadi kalian tuh diutamain lah dalam konsumen sejarah Ducati gitu. Jadi terus ini intermezzo aja ya. Jadi keistimewaan dari Superleggera V4 ini tuh masing-masing bagian baut yang terpasang untuk menyatu padukan mesin V4 pada Panigale ini itu cuma dipasang satu baut aja per bagian dari satu kesatuan mesin V4-nya. Yang tadinya harusnya dipasang dua baut, ini cuma satu baut. Kenapa? Karena untuk mengejar pengurangan berat pada motor secara keseluruhan. Jadi ini tuh benar-benar murni untuk mengurangi bobot motor supaya untuk mengincar beban motor total akumulasi 152 kg. Gila, gak heran kalau misalnya motor ini tuh memiliki power to weight ratio terbesar di dunia. Di motor itu kayak ada wingletnya gitu loh, kayak wow. Ini lama-lama tuh motor-motor zaman sekarang ya, ini wingletnya makin gak kontrol men. Yang tadinya ada 2 winglet gitu sekarang jadi 4 ya kan, 2 kanan 2 kiri. Terus yang kayak wingletnya itu aduh gede banget. Motor ini kan bisa dibilang orang beli ini pasti nggak mungkin dipakai buat harian atau dipakai buat even San Mori pun juga kayaknya orang-orang sana kayaknya nggak mungkin ya, paling ya cuma dinyalain terus matiin udah itu toh, paling juga keliling-keliling komplek lah. Lebih masuk akal kalau misalnya Panigale yang V4 biasa ya menurut gua, karena di samping harganya juga tetap mahal tapi nggak semahal V4 yang Superleggera gitu. Sesuai dengan tagline namanya Superleggera, jadi dia tuh menggunakan part-part yang
paling ringan dan paling kuat. Kebetulan motor Panigale kan dia nggak punya sasis. Nah, sasisnya itu dari mesinnya sendiri, yaitu sasis monokok ya kan. Selain memang tampilannya yang keren ya, base-nya sendiri juga Panigale udah keren gitu kan, udah yang kayak exotic bike. Motor Eropa banget lah kelihatannya. Menurut gue ya, cuma Ducati doang yang istilahnya kalau ngebikin motor itu kayak dibikinnya tuh bener-bener spesial banget, sampai mungkin pabrikan mereka bangkrut gitu kan istilahnya, karena untuk develop motor ini gitu. Kayak ibaratnya kayak Ferrari pas zaman itu bikin Ferrari Enzo aja. Nggak bisa kita pungkiri juga, seluruh desainer motor-motor dari semua pabrikan gua rasa ngeliriknya tuh dari Ducati, men. Karena Ducati itu menurut gua tuh kayak motor modern tuh capnya tuh menurut gua tuh udah Ducati, terutama untuk sportnya yaitu Panigale series. Coba deh dibandingin V4 sama SCBR yang terbaru, menurut gue juga masih cantikan V4 gitu kan. Panigale gila, men, nggak ada yang bisa nyaingin sih, walaupun memang ujung-ujungnya selera itu ini ya relatif ya, dan namanya juga selera kan bisa beda-beda. Cuman kalau dari tesnya orang Ducati ini masalah desain motor tuh nggak ada yang bisa ngalahin, men, gila. Nah, terus untuk wingletnya sendiri kan di sini kan ada dua kanan, sisi kanan bodi motor ya V4 sama yang kiri ya kan. Untuk Superleggera ini dia itu berfungsi untuk, yang pasti teman-teman juga pada tahu, downforce. Ketika akselerasi di gaspolnya gitu, dia motornya nggak wheelie nggak apa, dan itu downforce itu bisa menekan 50 kg. Jadi tekanan downforce-nya lebih besar ketimbang winglet yang dimiliki sama V4R sama yang V4S ya, yang cuma dua winglet doang. Ini ada 4. Motor ini tuh didesain walaupun bukan spek WSBK pure spek WSBK ya, karena spek WSBK dari Panigale itu adalah V4R, bukan yang Superleggera ya. Superleggera ini tuh menurut gue speknya tuh selalu lebih advance ketimbang V4R gitu. Duh, keren banget. Ini gue ngeliat iPad by the way. Dan ya, apakah akan masuk di Indonesia ataukah ada orang Indonesia yang mau pesan? Ya monggo aja sih, kayak wow. Dan bisa dibilang ini mencetak sejarah juga sih untuk permasalahan motor roda 2 di jalanan umum gitu ya. Jadi ya gitu deh, itu menurut opini gue. Gimana opini kalian? Kalian juga bisa tulis opini kalian di komentar di bawah. Nextnya gue akan bahas motor-motor yang lain. Dan ya di rumah aja, kalau nggak hujan banget gak usah keluar. Oke, jaga kesehatan dan kebersihan. Bye, peace.